Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini kami dari kelompok satu akan memaparkan hasil bisnis plan kami yang diberi nama penutup manis. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri. Nama saya Raffi Nopiandi dan di sini juga ada rekan-rekan saya, ada Indriani Restu, ada Maya Fatima, ada Nurul Firdayati Arifin dan juga Ranisa Yuliandari. Untuk selanjutnya di sini akan ditampilkan sedikit gambaran tentang produk kami yaitu penutup manis. Nah, di sini yang pertama ada sedikit gambaran tentang tempat offline di mana nanti kami akan melakukan penjualan secara offline produk kami yaitu dessert box yang kami beri nama penutup manis. Untuk selanjutnya, nah di sini ada sedikit gambaran juga sedikit tentang packaging dari produk kami ya, yaitu dessert box. Untuk selanjutnya, nah di sini yang pertama ada outline dari hasil yang akan kami paparkan pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu akan dipaparkan mengenai company profile, dan juga yang kedua ada produk, yang ketiga ada pasar dan pemasaran, yang keempat ada competitor analysis, dan yang terakhir akan ada pemaparan mengenai financial plan. Baik, yang pertama pembahasan terkait company profile. Next. Di sini ada dasar gagasan usaha. Jadi, pemilihan produk dessert box varian fruity ini dilatar belakangi oleh maraknya produk dessert box dengan banyak varian, terutama di masa pandemi COVID. Namun, varian rasa dessert box di pasaran yang berada di pasaran cenderung manis dengan kandungan gula berkisar antara 2.000 sampai 3.000 kalori, di mana jumlah tersebut melebihi kebutuhan gula harian manusia. Oleh karena itu, kami tertarik untuk menghadirkan solusi bagi para pecinta dessert box untuk tetap bisa mengonsumsi dessert box tetapi dengan asupan gula dan kalori yang tidak berlebihan. Next. Selanjutnya di sini ada profil perusahaan. Di sini nama perusahaan kami yaitu Penutup Manis dengan pemilik atau pimpinannya yaitu Raffi Nopiandi. Alamat tempat usaha kami di Jalan Surya Sumantri nomor 105, Kecamatan Sukawara, Kota Bandung. Nah, bentuk usaha kami ini merupakan bentuk usaha firma dan dengan bidang usaha kuliner. Next. Di sini membahas terkait visi dan misi. Visi dari usaha kami yaitu menjadi perusahaan fruity dessert box terdepan dengan menyajikan produk dessert box yang lezat juga sehat sebagai cemilan kekinian yang memiliki ciri khas tersendiri hingga dapat dinikmati oleh semua kalangan. Dengan misi yaitu yang pertama menyajikan fruity dessert box yang lezat lagi sehat untuk konsumen. Yang kedua mengutamakan kualitas dan menjaga cita rasa dari fruity dessert box. Yang ketiga, memberikan kepuasan konsumen dengan memperhatikan nilai gizi dari produk yang dijual. Yang keempat, melakukan inovasi pada produk secara berkelanjutan. Dan yang terakhir, yaitu melayani konsumen sebaik mungkin dengan memberikan pelayanan yang terbaik. Next. Baik, di sini selanjutnya membahas tim kami. Untuk CEO ada Raffi Nopiandi, lalu ada Indriani Restu sebagai Chief Financial Officer, ada Maya Fatimah, saya sendiri sebagai Chief Marketing Officer, lalu ada Nurul Firdayati Arifin sebagai Chief Operating Officer, dan yang terakhir ada Ranisa Yuliandari sebagai Chief Technology Officer. Baik, untuk pembahasan selanjutnya terkait produk yang akan kami jual. Terkait penjelasan produk kami, sesuai dengan namanya, penutup manis merupakan jenis olahan makanan penutup dengan cita rasa manis dan segar. Perpaduan rasa manis dari Marie Regal dan cream cheese serta rasa segar dari stroberi dan kiwi membuat dessert box kami memiliki rasa manis yang pas dan seimbang. Tidak hanya dapat dikonsumsi sebagai hidangan penutup, dessert box kami juga cocok dikonsumsi kapanpun oleh segala kalangan usia. Produk kami dikemas dengan box transparan yang memperlihatkan isi produk sehingga selain dijadikan konsumsi pribadi, bisa juga menjadi buah tangan atau hampers untuk orang-orang tersayang. Nah, di sini terkait jenis produk yang akan kami pasarkan. Produk yang kami pasarkan yaitu Fruity Dessert Box.
yang termasuk ke dalam jenis hidangan penutup yang juga cocok untuk segala usia dan kalangan. Adapun jenis produk ini mulai dikenali oleh masyarakat saat pandemi COVID-19 dan terus mengalami peningkatan peminat hingga saat ini. Menurut GoFood sendiri, Dessert Box merupakan salah satu dari 3 produk yang populer di aplikasi GoFood. Selanjutnya, terkait ciri-ciri dan kelebihan produk kami. Yang pertama, kemasan dari produk kami yang berupa box transparan dan juga tertutup rapat ini membuat produk kami aman dan higienis. Lalu juga adanya perpaduan cream cheese dan limpahan buah membuat produk kami memiliki rasa yang seimbang dan bernilai gizi seimbang sehingga tidak mengandung banyak gula. Adapun produk kami ini mudah ditemukan di berbagai platform penjualan online seperti GoFood, GrabFood, dan juga Shopee Food. Untuk proses produksinya seperti yang bisa dilihat pada slide terkait alat dan bahannya. Adapun untuk proses pembuatan, yang pertama yaitu menghancurkan biskuit hingga halus. Selanjutnya dalam tahap pembuatan fla, panaskan susu cair dan aduk hingga larut. Kemudian masukkan keju dan margarin dan aduk dengan rata. Selanjutnya tuang maizena yang sudah dilarutkan dengan air secukupnya dan aduk hingga matang mengental. Siapkan wadah mika, tata biskuit di dasar dan tuang flas secukupnya. Pada setiap lapisan diberi potongan buah-buahan, lalu diberi biskuit, cream cheese, dan flas ransling. Setelahnya simpan Fruity Dessert Box di dalam lemari dingin. Selanjutnya terkait rencana produksi kami, di sini untuk rencana produksi selama 5 tahun berdasarkan rencana penjualan seperti yang dapat dilihat pada tabel. Pada tahun pertama hingga tahun kelima dari 5.621 box menjadi 6.326 di tahun kelima. Adapun di sini kami tidak memperkirakan adanya persediaan akhir dan awal sehingga jumlah produksi yang kami akan rencanakan sama dengan jumlah pada rencana penjualan. Dan juga dapat dilihat pada grafik bahwa selama 5 tahun ke depan jumlah produksi kami akan selalu meningkat setiap tahunnya. Adapun untuk kebutuhan bahan di sini seperti yang terlihat pada tabel ada 12 bahan dengan jumlah kebutuhan bahan persatuan resep yaitu sebesar Rp30.094. Nah, dari jumlah tersebut pada 5 tahun produksi kami di sini sesuai dengan rencana produksi yang tadi kami telah tetapkan, maka untuk biaya bahan langsung per tahun selama 5 tahun ini akan meningkat setiap tahunnya seperti yang terlihat pada grafik. Baik, selanjutnya terkait pasar dan pemasaran dari produk kami. Selanjutnya, berdasarkan hasil survei yang telah kami lakukan, kami akan berfokus pada 2 area, yaitu Kota Bandung dan Kota Cimahi untuk wilayah pemasaran. Berikutnya. Baik, berikut ini adalah jumlah permintaan terhadap produk Dessert Box kami. Kami telah memetakan konsumen berdasarkan rentang umur. Bisa dilihat, jumlah permintaan di Kota Bandung lebih tinggi dibandingkan dengan Kota Cimahi, dikarenakan jumlah penduduk Kota Bandung yang memang lebih banyak dibandingkan dengan Kota Cimahi. Adapun berdasarkan rentang umur tersebut, dapat dilihat permintaan produk tertinggi terdapat pada rentang umur 25-29 untuk daerah Kota Bandung dan rentang umur 20 hingga 24 untuk Kota Cimahi. Selanjutnya. Di sini kami juga menampilkan terkait proyeksi permintaan. Berdasarkan pemetaan jumlah permintaan terhadap produk kami telah memproyeksikan permintaan selama 5 tahun. Untuk permintaan terhadap produk kami yaitu Fruity Dessert Box terus mengalami peningkatan yang signifikan untuk 2 area pemasaran kami, yaitu Kota Bandung dan Kota Cimahi. Selanjutnya. Terkait pangsa pasar, berdasarkan hasil analisis kami, terdapat peluang pasar yang cukup besar terkait produk Dessert Box kami, yaitu mencapai 7 hingga 8.000.
Kemudian untuk penawaran konsumen untuk tahun pertama yaitu sebesar 2.274 hingga tahun kelima sebesar 2.559. Kemudian untuk rencana penjualan kami memproyeksikan sekitar 5.621 untuk tahun pertama dan 6.326 pada tahun kelima. Adapun besaran dari market share yang telah kami analisis 75%. Selanjutnya untuk jumlah penawaran terhadap produk Fruity Dessert Box untuk 2 area pemasaran kami, seperti yang dapat dilihat pada grafik, setiap memproyeksikan terdapat kenaikan akan penawaran yang memang diikuti dengan jumlah permintaan. Mulai dari 2.274 pada tahun pertama dan tahun kelima sebesar 2.559. Selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya di sini ada analisis pesaing atau kompetitor analisis. Untuk selanjutnya boleh di next. Oke, baik, di sini kami telah mengumpulkan beberapa nama dari perusahaan atau pesaing dari produk yang kami tawarkan, yaitu Bittersweet by Najla dengan jumlah produksi per tahunnya yaitu sebesar 30.500. Kemudian ada History Cake dengan 8.400 per tahun, kemudian ada Dapur NZ sebesar 15.300 per tahun, dan yang terakhir ada Yoichi sebesar 21.600 per tahun, jika ditotalkan yaitu 75.800 per tahun. Untuk kapasitas produksi pesaing ini nantinya akan kami gunakan dalam menentukan jumlah penawaran. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada strategi pemasaran pesaing produk. Yang pertama di sini kami melihat dari segi harga. Yang pertama yaitu dengan rentang harga yaitu 25.000 sampai dengan 50.000. Kemudian dalam segi promosi, dalam hal ini pesaing dari produk kami memanfaatkan media sosial seperti Instagram, TikTok, hingga Facebook, juga dengan promosi dari mulut ke mulut. Dan yang terakhir, dalam hal distribusi, pesaing kami melakukan penjualan distribusi melalui toko-toko online seperti Shopee dan juga Tokopedia, juga menggunakan jasa kurir seperti JNE, JNT, dan juga jasa kurir sejenisnya. Baik, selanjutnya penjelasan untuk financial plan. Next. Yang pertama, ada modal investasi yang kelompok kami sudah akumulasikan, terdiri dari aktiva tetap dan biaya penyusutan. Aktiva tetap terdiri dari mixer, freezer, mesin struk resi, notebook, pisau, baskom, telenan, dan whisk. Lalu saya akan menjelaskan lebih detailnya. Pada mixer harga belinya sebesar 165.000 dan jumlah satuannya ada 2, lalu dinilai Rp330.000 dan umur ekonomis dalam tahunnya yaitu 4 tahun. Lalu biaya penyusutan per tahunnya sekitar 82.500. Lalu di sini ada freezer yang dimana harga belinya 1.925.000, jumlah satuannya 1 dengan nilai 1.925.000, umur ekonomisnya kurang lebih 10 tahun, lalu biaya penyusutan per tahunnya 192.500. Selanjutnya ada mesin struk resi dengan harga beli 1.580.000, jumlah satuannya adalah 1, nilainya 1.580.000 dan umur ekonomis dalam tahunnya ada 4 tahun. Lalu pada biaya penyusutan di sini per tahunnya ada di 395.000. Selanjutnya ada notebook dengan harga beli 1.900.000, jumlah satuannya 1 dan nilainya 1.900.000. Umur ekonomisnya yaitu 4 tahun, biaya penyusutan per tahunnya yaitu 475.000. Lalu selanjutnya ada pisau dengan harga belinya 5.000, jumlah satuannya ada 3, nilainya 15.000, umur ekonomis dalam tahunnya 7.000, lalu biaya penyusutan per tahunnya 2.143. Selanjutnya ada baskom, harga belinya 37.500 dengan jumlah satuannya 4, dinilai 150.000, umur ekonomisnya 3 tahun. Lalu biaya penyusutan per tahunnya yaitu 50.000. Yang selanjutnya ada talenan dengan harga beli 15.000, jumlah satuannya ada 2 dengan nilai 30.000, umur ekonomisnya yaitu 3 tahun dan biaya penyusutan per tahunnya 10.000. Lalu yang terakhir ada whisk, harga belinya 8.000, jumlah satuannya 2 jika dinilai menjadi 16.000. Lalu umur ekonomis per tahun dalam hitungan tahunnya 3 tahun. Biaya penyusutan per tahunnya 5.333. Next. Selanjutnya ada aktiva lancar berupa pulpen, spidol, buku tulis, buku kwitansi, stapler, dan selotip.
Pulpen berjumlah 1 lusin dengan harga satuan 20.500, yaitu totalnya 20.500, dan selanjutnya spidol berjumlah 5 buah, harga satuannya 7.000, bertotal 35.000. Lalu ada buku tulis berjumlah 5 buah, harga satuannya 9.000, hingga totalnya 45.000. Lalu buku kwitansi yang berjumlah 5 buah, harga satuan 10.000, dan jika ditotalkan menjadi 50.000. Lalu ada stapler berjumlah 2 buah, harga satuannya 15.000 dan totalnya 30.000. Yang terakhir ada selotip, jumlahnya 1, harga satuannya 4.000 dan ditotalkan menjadi 4.000. Next. Nah, di sini selanjutnya ada kebutuhan dana di modal kerja yang berisikan biaya pokok produksi, diantaranya bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan BOP. Total dari biaya produksi tersebut yaitu Rp215.840.568. Lalu selanjutnya ada biaya usaha, biaya admin umum, biaya pemasaran, biaya penyusutan. Lalu pada total biaya usaha ditotalkan menjadi Rp2.554.500. Jadi jumlah total modal kerja yaitu Rp218.395.068. Next. Lalu di sini ada sumber dana. Di antaranya ada investasi harta, investasi praoperasi, total investasi, lalu modal kerja. Total dari harta itu sendiri yaitu Rp10.820.000, lalu pada investasi praoperasi itu bertotal Rp750.000, lalu total investasi ditambahkan yang tadi menjadi Rp11.570.000. Nah, di sini ada modal kerja, diantaranya ada biaya pokok produksi dan biaya usaha. Nah, jika dijumlahkan itu total biaya produksi sebesar Rp170.998.092. Lalu di total usaha berjumlah Rp1.684.500. Total biaya operasi per tahunnya sama seperti total usaha Rp1.684.500. Lalu pada total biaya modal kerja itu ada Rp172.682.592. Dan yang terakhir total proyek yaitu Rp184.252.592. Persentasenya dari total dan modal sendiri itu 100%. Next. Di sini ada proyeksi laba rugi untuk tahun ke-1 hingga tahun ke-5. Mungkin seperti ini. Keterangannya ini ada pendapatan, biaya pokok produksi, lalu total biaya produksi diantaranya seperti ini, lalu ada laba usaha. Biaya usahanya terdiri dari biaya admin umum, biaya pemasaran, biaya penyusutan, biaya amortisasi, lalu yang selanjutnya ada total biaya usaha dari yang di atas tadi, lalu laba usaha, bunga, laba usaha sebelum pajak, laba bersih, BEP, lalu profit margin. Next. Di sini ada neraca yang terdiri dari harta lancar, harta tetap, investasi beroperasi. Nah, ditotalkan total hartanya, lalu selanjutnya ada hutang dan modal, hutang lancar, hutang jangka panjang, dan modal, lalu dijumlahkan total hutang dan total modalnya. Bisa di next. Lalu ada proyeksi arus kasnya, ini untuk di dalamnya terdapat arus kas masuk yang terdiri dari penjualan tunai, piutang dagang, modal sendiri, kredit investasi, kredit modal kerja, saldo kas awal, lalu total kas masuknya. Selanjutnya arus kas keluar yang terdiri dari investasi biaya pokok produksi atau tunai, biaya usaha yang berupa tunai, bunga, pajak, lalu ditotalkan menjadi total kas keluar. Lalu ada kas neto, kewajiban bank yang terdiri dari angsuran kredit investasi, angsuran kredit modal kerja, lalu ditotalkan menjadi total kewajiban bank. Yang terakhir ada saldo kas akhir. Di next. Mungkin akan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pemaparannya dari rekan-rekan semua. Ini juga sekaligus akhir dari pemaparan kami mengenai bisnis plan dari penutup manis. Mungkin sekian pemaparan dari kami. Kami harap bisnis plan kami dapat diterima oleh semua pihak, juga dapat mensupport dari usaha kami. Kami juga menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan bisnis plan kami. Oleh karena itu, kami memohon kritik juga saran yang membangun
untuk terwujudnya perencanaan usaha yang lebih matang ke depannya. Sekian dari kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.